Pada suatu hari hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batra Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempalam. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya. Lalu datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempalam di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempalam tersebut. Lalu lahirlah seorang putra dengan paras yang elok, diberi nama Sukmarama. Putra tersebut kehidupan si miskin berlangsung membaik dan bergelimbang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya putrinya Lakusoma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Dicana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Raja Angkasa Indradewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antabrata. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa dengan cara menyuruh para ahli untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa Indradewa membuang Sukmarama dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Semeninggalnya Sukmarama dan Putri Nila dari negeri itu, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan, dan tidak karuan, serta orang tua Sukmarama menjadi miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua adik kakak itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Sukmarama berinisiatif memasak satu ekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun asnya mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Sukmarama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nila Kusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Makigasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Pahilingan Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersutri dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Magurai. Sedangkan Sukmarama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Sukmarama tidak sendiri, melainkan raksasa juga menculik Putri Cahaya Kairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Sukmarama. Setelah itu keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Pangling Jaya, tempat asal Putri Cahaya Kairani. Hal tersebut tak berjalan mulus, sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Sukmarama dibuang di laut. Karena hal itulah Sukmarama dimakan oleh ikan hiu, tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kebayan yang memberitahu bahwa ada Sukmarama di dalam perut ikan hiu, burungnya meminta Nenek Kebayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Sukmarama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Sukmarama bekerja bersama Nenek Kebayan sebagai perangkai bunga, yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan oleh Putri Cahaya Kairani. Karena hal itulah, Sukmarama bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nila Kusuma. Lalu Sukmarama dan adiknya bersama Putri Cahaya Kairani pergi ke negeri Puspasari untuk menemui kedua orang tuanya. Dari kejadian itu, Sukmarama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya.